Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Dr. Muhammad Nuh. Pak Kaib jangan di mute semuanya, nggak kedengeran. Pak Kaib di mute juga, jadi nggak kedengeran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Profesor Dr. Muhammad Nuh DEA. Yang kami hormati segenap pimpinan dan anggota Badan Wakaf Indonesia, segenap pimpinan dan anggota perwakilan BWI Provinsi, Kabupaten dan Kota yang hadir pada siang ini. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul dalam forum virtual ini untuk melaksanakan acara Halal Bihalal Nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2020. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Halal Bihalal Nasional pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Profesor Dr. Muhammad Nuh. Yang keempat, tausiah halal bihalal oleh Profesor Dr. Nurul Huda dan Dr. Abdul Muta'ali. Selanjutnya, acara ramah tamah antara BWI Pusat dengan BWI Perwakilan se-Indonesia dan kemudian penutup. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ibu kita Hajah Imas Masriyah. Kepada Ibu Hajah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يؤتون لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga ayat yang tadi dibaca semakin meningkatkan gairah kita untuk berwakaf dan memajukan perwakafan nasional. Acara selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Nuh untuk memberikan sambutan selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Mas Kaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Badan Wakaf Indonesia, baik dari pusat maupun dari provinsi, kabupaten, dan kota yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tentu yang pertama, atas nama Badan Wakaf Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada panjenengan semua atas kerja keras dan cerdas dan ikhlasnya dalam menumbuh kembangkan perwakafan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas dakwah kita dan orang ini kan bikin begini. Bagaimana kita bisa juga bikin? Oleh karena itu sekali lagi
dari lubuk hati yang dalam saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebajikan panjenengan, amal kebajikan kita semua. Tentu sebagaimana lazimnya acara ini adalah acara halal bihalal, oleh karena itu izinkan kami atas nama PWI Pusat menyampaikan minal aidin wal faizin kepada panjenengan semua, sekaligus diiringi permohonan maaf atas segala kekhilafan, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Doa yang terakhir itu selalu kami ingin memberikan tekanan khusus. Kenapa? Karena saya teringat waktu kita masih mahasiswa dulu, kalau diberi ujian, terus kita belajar malam semalam suntuk, pada saat lembah ujian dikasih kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, tetapi kadang-kadang jawaban yang kita tulis di dalam lembar-lembar itu, begitu kita setorkan ke dosennya, dosennya bilang apa? Ini jawaban apa ini? Nah, kalau itu yang terjadi, kita sudah puasa, sudah macam-macam, tetapi kalau tidak diterima kan sungguh sangat berat. Oleh karena itu, doa yang selalu kita sampaikan pada saat kita menyampaikan minal aidin wal faizin itu kan antara kan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak pada Prof. Nurul dan Pak Muta'ali yang hari ini berkenan untuk menyampaikan hikmah halal bihalal. Sengaja kami undang berdua beliau untuk memberikan barang 10-15 menit masing-masing untuk saling berbagi kepada kita semua. Izinkan saya ingin memberikan pengantar sedikit, yaitu yang pertama pengantar belajar memaknai apa yang sekarang sedang kita alami, yaitu COVID-19. Kalau panjenengan renung-renungkan dengan baik, insya Allah hampir sama apa yang panjenengan dapatkan dengan yang saya dapatkan. Saya dapatkan satu, bahwa membuktikan keakuan itu runtuh sebenarnya. Aku itu tidak ada apa-apanya. Yang kuat itu kita. Ya, apa yang aku tahu jauh lebih sedikit dibanding dengan apa yang aku tidak ketahui. Apa yang aku miliki jauh lebih sedikit dibanding dengan apa yang aku tidak miliki. Oleh karena itu keakuan selesai dengan COVID ini. Sehingga yang kita dorong adalah kekitaan. Yang kedua, pentingnya socio-cohesiveness, ikatan sosial di antara kita, itu menjadi mutlak. Dan ikatan sosial itu baru bisa dibangun kalau prinsipnya prinsip mutualitas, yaitu kesalingan. Saling memberi, saling menerima, dan saling menghargai. Yang ketiga, dari COVID-19 itu memaksa kita untuk berubah. Saya punya keyakinan, dan panjenengan pun juga punya keyakinan, kalau tidak ada COVID, rasa-rasanya zoom-zooman seperti sekarang ini mungkin tidak jadi. Diminta untuk kayak begini, rasanya kepingin ketemu secara fisik aja. Kalau saya harus ke Semarang, saya harus ke Semarang. Ketemu Pak Nur Ahmad, cari makanan di sana, dan seterusnya. Demikian juga kalau saya ke Bali dan seterusnya. Tapi dengan adanya COVID ini, dipaksa kita untuk mindset, metodologi maupun perilaku, tetapi tetap memperhatikan sistem nilai. Kalau enggak nanti khawatir kita berubah, tetapi sistem nilainya pun juga ikut berubah. Gitu. Kita harus bisa membedakan mana kendaraan dan mana muatan. Muatan tidak boleh berubah, kendaraan boleh berubah. Gitu. Yang keempat, yaitu BWI harus tetap menjalankan hitohnya sebagai pemungkin, yaitu enabler, untuk menjadikan wakaf sebagai mesin untuk meningkatkan kesejahteraan, dakwah yang berkualitas, dan kemartabatan. Inovasi-inovasi produk wakaf seperti yang sebentar lagi nanti akan kita luncurkan, yaitu yang namanya Kalisa, insya Allah dapat berkontribusi besar dalam menyelesaikan pandemi COVID ini. Oleh karena itu, sekali lagi, ini paling tidak makna yang bisa kita dapat, dan panjenengan pun juga bisa mendapatkan makna yang lebih banyak lagi. Yang kedua, dari pengantar ini, 2-3 hari ini ada istilah kosakata yang paling ramai
ranah publik, yaitu new normal. Ya. New normal itu asalnya ya normal sebenarnya. Di normal itu ada yang abnormal di atasnya, ada yang abnormal yang pakai B, itu yang kacau balau itu, abnormal itu. Oleh karena itu terjadinya tesis, antitesis, sintesis antara abnormal dan abnormal itulah nanti akan jadi new normal. New normal itu akan menjadi normal baru dan nanti akan ada new normal berikutnya lagi, ada new normal berikutnya lagi. Yang penting, yang perlu kita pahami bahwa normal itu pakem dari common sense. Kalau ada orang bilang melakukan sesuatu terus ditegur, normal ini. Nah, itu artinya common sense buah dari mindset dan perilaku kita. Sehingga sebenarnya kalau kita mau membangun new normal, itu semestinya harus diawali dengan membangun mindset dulu, ya. Dibangun paradigmanya dulu. Dan sekali lagi harus tetap berpegang teguh pada sistem nilai. Kalau sekarang dengan new normal parameter, kalau ini sistem nilainya terus dilepaskan, meskipun nanti sudah tidak ada COVID lagi, itu bisa hilang yang mestinya suhu vakum. Gitu. Oleh karena itu, di sini saya berikan catatan tetap berpegang teguh pada sistem nilai, sehingga nanti kalau sudah tidak ada COVID-nya, ya kembali lagi tidak harus berjarak. Oleh karena itu, 2 slide terakhir ini, saya kira ini proyek keabadian kita itu ada di sini. 3 hari ini saya lagi mikir, kenapa ya kok ada hadis yang luar biasa ini, yaitu 3 amal meskipun kita putus nanti akan tetap kita mendapatkan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang bisa mendoakan. Oleh karena itu saya cari tafsir-tafsir yang terkait dengan itu. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh ini satu kesatuan utuh. Ini satu kesatuan utuh. Ya, satu kesatuan utuh. Sedekah jariyah itu sebenarnya infrastruktur. Infrastruktur atau hardware yang dipakai untuk kepentingan publik. Nah, dari sedekah jariyah ini bisa dipakai untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu ibaratnya adalah membangun ekosistemnya. Dari 2 inilah maka nanti akan bisa kita hasilkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah anak atau orang yang cakap, yang berintegritas untuk mengembangkan ekosistem secara keseluruhan. Sehingga ini sama ini itu saling terkait. Ya. Tanpa sedekah jariyah, maka agak susah untuk menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena terlalu mahal nanti. Demikian juga tanpa ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin kita akan menciptakan, menyiapkan kader-kader anak yang soleh. Oleh karena itu, dari 3 prinsip ini, padahal Rasulullah pernah menyampaikan khairunas anfa'um linnas, di sini yang saya sebut dengan prinsip anfa'isme, yaitu prinsip kemanfaatan sebagai orientasi. Mindsetnya selalu memberikan kemanfaatan. Dasarnya antara lain ini. Sehingga dari situ, maka wakaf ini menjadi sesuatu yang penyempurna, bahkan menjadi wajib seakan-akan begitu. Karena kalau tidak ada ini tidak bisa dan ini tidak bisa. Sehingga kaidahnya adalah malam yatimul wajib illa bi fawwar wajib. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah SWT karena kita diberi kesempatan untuk mengabdikan diri di wilayah wakaf ini. Mudah-mudahan dengan wakaf yang kita bangun nanti, kita semuanya bisa menciptakan kekuatan segitiga ini. Oleh karena itu, kekuatan umat itu bukan pada keakuan, anaisme, tetapi pada kekitaan, nahnuisme. Sehingga saatnya kita melakukan transformasi dari aku menjadi kami dan akhirnya menjadi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, Mas Kaib. Teruslah berinovasi demi kemajuan perwakafan nasional. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari amal kebajikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Kaib.
Terima kasih tak terhingga kepada Profesor Muhammad Nuh atas inspirasinya dan motivasinya dalam memajukan perwakafan nasional. Selanjutnya, tausiah halal bihalal yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nurul Huda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Prof. Nurul, silakan. Ya. Prof. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa ni'matil iman wa kafa bihima min ni'mah. Ya wahidu ya mazidu la tuzik anni ni'matan an'amta fiha alayya. Puji syukur terus kita panjatkan kepada Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jangan pernah engkau menghitung nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Salawat teriring salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, tentu yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, Pak Profesor Muhammad Nuh, beserta jajaran pengurus Badan Wakaf Indonesia, serta tentu rekan-rekan pengurus Badan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nurul Huda. Insya Allah namanya cukup familiar. Jadi kalau kita di Google nanti tinggal dicari aja Google search-nya Nurul Huda. Insya Allah cepat keluar itu nama-nama masjid. Nah itulah nama-nama masjid yang saya miliki hampir semuanya di seluruh Indonesia itu ada Masjid Nurul Huda. Yang kedua, ini ada dua yang akan memberikan tausiah. Nah, kalau tadi Prof. Nuh sebagai pengantar, nah, ini juga sebagai pengantar yang kedua. Nanti yang tausiah sebenarnya yang ketiga. Nah, kebetulan yang ketiga ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-40. Nah, ini medianya untuk menyampaikan hari bahagianya nanti. Insya Allah Ustadz Muta'ali nantinya. Sedikit saya akan share terkait dengan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Yang pertama, kita harus dalam posisi yang beruntung menyebut diri kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan amanah. Amanah dalam rangka dakwah mengenai wakaf. Tidak mudah tentunya, kalau mohon maaf sekali lagi, kalau kita coba komparasi dengan dakwah di bidang zakat. Karena dua produk ini tentu sangat berbeda karakteristiknya. Sebutlah sederhananya, zakat bersifat obligatory, wajib, sedangkan wakaf adalah voluntary. Karakteristiknya berbeda. Tetapi ketika bicara dakwah wakaf, maka kita bisa lihat atau yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan. Tentu keyakinan kepada orang yang menerima dakwah wakaf yang kita lakukan itu. Maka ketika bicara keyakinan itulah
kita akan melewati 3 fase. Ada yang namanya fase ilmu yakin. Bagian yang pertama, nanti kita lihat bagaimana fase ini sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua adalah fase ainul yakin. Ini fase yang kedua, ainul yakin, sekali lagi bukan ainul rohimah. Karena ainul rohimah itu adalah ainul daratista. Yang ketiga adalah hakul yakin. Ini adalah dimensi yang ketiga yang sebenarnya harus kita gapai. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tahap awal insya Allah rasanya kita bisa lakukan itu. Karena sifatnya adalah kita memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya esensial daripada wakaf itu sendiri. Insya Allah ini kita lewat di sini insya Allah ya. Nah, bahkan kalau bisa, nah, setiap ada kesempatan dakwah Jumat kita isilah dengan hal-hal yang terkait dengan wakaf untuk memenuhi kategori ilmu yakin kita. Nah, ketika itu sudah selesai, maka kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu yang disebut dengan ainul yakin. Kita buat prototipnya. Kalau kita sudah tahu, maka kita buat prototipnya. Model apa wakaf yang akan kita kembangkan? Nah, ini udah agak lebih berat di sini. Tentu tidak semua orang bisa masuk ke dalam ranah ini. Karena kita menyiapkan prototip. Contoh yang disampaikan Pak Ketua tadi. Insya Allah BWI akan melaunch Kalisa. Ya, sebuah produk yang dikembangkan. Nah, ini juga bagian daripada ainul yakin. Kita buat prototip ini. Baru kita masuk kepada hakul yakin. Hakul yakin kalau saya refer dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini dimensi kitanya sekarang. Nah, ini nyambung nih apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kalau ilmu yakin, dimensi kita yang kita punya, apa yang kita punya kita berikan kepada orang lain. Tapi ketika sudah hakul yakin, maka kita sudah membawa orang lain untuk ikut melakukan seperti apa yang kita lakukan. Nggak bisa kita kepada hakul yakin tanpa melewati yang namanya ainul yakin. 3 hal ini, sekali lagi tentu kita punya ranah-ranahnya. Ada yang sudah sampai kepada dimensi yang namanya hakul yakin, atau mungkin kita baru sebatas kepada yang namanya ilmu yakin. Sedikit saya masukkan hasil dari konsep literasi yang baru kemarin disampaikan, baik itu literasi zakat ataupun wakaf untuk yang 2020. Misalnya kita ambil dalam konteks apa? Ilmu yakin. Kita bisa lihat kesimpulannya, kita harus terima apapun itu. Ya. Persoalan metodologinya tepat atau tidak, kita abaikan terlebih dahulu. Ternyata apa yang sudah kita sampaikan selama ini, mohon maaf sekali lagi kita belum bisa dikatakan optimal. Kenapa belum optimal? Karena tingkat yang namanya pemahaman wakaf yang paling dasar sampai nanti kepada pemahaman wakaf yang lebih tinggi lagi, atau apakah dalam bentuk literasi pada akhirnya, datanya masih sangat rendah. Artinya PR kita harus kita perkuat lagi dakwah-dakwah wakaf. Jadi tidak cukup kita harus bawa orang lain juga untuk mau berdakwah tentang wakaf, supaya ilmu yakin kita akan semakin lebih luas lagi. Keadaan itu
potret di tahun 2020. Sekarang kalau kita masuk ke ranah yang namanya Ainul Yakin, nah, ini terkait dengan dari mana saja sih sebenarnya informasi wakaf itu diperoleh. Ternyata informasi wakaf yang terbesar itu diperoleh ya dari media, ya. Jadi media-media yang apakah itu yang namanya medsos itu yang paling besar pengaruhnya. Berarti apa? Nah, mari rekan-rekan Badan Wakaf Indonesia yang ada di perwakilan daerah, jangan pula kita ketinggalan di sana. Jadikan ranah medsos ataupun media-media lain untuk menuju kepada level yang kedua tadi. Yaitu level kita bentuk sebuah produk. Itu yang kedua. Kemudian dari posisi yang ketiga atau hakul yakin, nah ini mau tidak mau kita harus katakan ternyata dari responden yang menjadi sampel dalam survei ini 20% baru yang berwakaf. Baru yang berwakaf, 80% belum. Berarti mereka belum masuk ke dalam konsep hakul yakin. Nah, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwasanya konsep hakul yakin tentu harus kita mulai juga dengan diri kita sendiri. Ibda binafsik. Bagaimana kita akan dakwah kalau kita sendiri belum untuk melakukan? Maka tentu akan lebih sempurna ketika kita juga melakukan. Ini dimensi yang ketiga. Yang terakhir, karena ini hanya pengantar sifatnya, nah, sekedar informasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan produk yang dikembangkan oleh Badan Wakaf saat ini. Ya, kalau bisa kita kelompokkan. Nah, ini tinggal nanti kita buatkan ada areanya di mana kita nanti ini produk-produk yang ada ini. Ya, saat ini sudah berkembang. Ada yang kemarin kita kembangkan yang namanya wakaf saham. Oke, satu produk. Nah, ini dalam tataran ini kalau kita kaitkan dengan produk life cycle, kalau wakaf kita masukkan ke dalam domain sebuah produk, mungkin baru dalam tahap apa? Introduction mungkin. Berarti apa? Butuh lagi kita yang ke atas lagi tadi. Ya, dengan 3 dimensi keyakinan yang tadi untuk mendorong dia supaya bergeser dari biru kita geser ke yang hijau, kuning. Kita juga sudah kembangkan dalam konteks makro yang namanya cash wakaf link sukuk. Alhamdulillah. Ya. Yang saya katakan sebagai dimensi makro untuk menunjukkan secara instrumen, maka wakaf bisa dijadikan sebagai instrumen makro. Nah, kita sudah tunjukkan berarti apa? Kita menaikkan grade daripada produk wakaf itu sendiri. Kita kembangkan nih. Nah, ini ada Pak Rahmat tadi, yang tadi disebutkan kita kembangkan Kalisa. Jadi wakaf ya, kita produk yang dikemas dengan ya sangat mudah sebenarnya kita untuk melakukannya. Nah, ini bisa juga daerah juga mengembangkan produk. Sehingga apa? Akan semakin memperkaya dimensi produk-produk wakaf kita. Nah, yang paling gampang nih sering dilakukan nih ada wakaf apa? Wakaf poin. Kalau yang belum dengar, anggap aja ini adalah sebuah informasi. Ya, kerjasama Badan Wakaf dengan Telkomsel. Ya, dengan mudah kita bisa lakukan itu. Artinya apa? Kita sedang berusaha untuk membawa wakaf ke dalam yang kalau boleh disebut dengan bahasa lain ke dalam dimensi kontemporernya. Kita berusaha untuk membawa ke sana. Karena memang dari data yang terkait dengan masalah
Bonus demografi 34% itu dominannya adalah milenial. Berarti apa? Wakaf harus masuk ke dalam dimensi milenial tersebut. Tren ini yang harus sama-sama mungkin kita bangun, kita kembangkan. Sehingga dakwah kita akan menuju kepada yang namanya hakul yakin. Saya kira ini sebagai pengantar, ya, sekali lagi tentu kita tetap harus terus bekerja, ya, untuk memajukan dunia perwakafan yang ada saat ini. Tidak bisa sendiri, kata Pak Ketua, maka disebutlah dengan konsep kitanya. Mari sama-sama, Pak Iza azamta fatawakal Allah, kita berajam untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Nurul Huda atas inspirasinya. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa kita laksanakan semua, yaitu memajukan wakaf melalui 3 konsep, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Acara selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan tausiah halal bihalal dari Ustadz Dr. Abdul Muta'ali, anggota Badan Wakaf Indonesia. Silakan Pak Abdul Muta'ali. Baik, terima kasih Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ala Allah tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PWI, Pak Profesor Muhammad Nuh. Yang saya hormati kawan-kawan anggota BWI pusat dan daerah, Ibu Bapak, para kiai, para alim ulama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Nuh telah memberikan tausiah pertama. Itu menurut saya tausiah yang luar biasa. Itu bukan hanya sambutan, bukan hanya pengantar, tapi tausiah. Tausiah kedua disampaikan oleh Profesor Nurul Huda. Jadi sebetulnya momen halal bihalal kita sudah mendapat tausiah. Saya hanya menutup saja. Saya hanya menutup saja 2 tausiah yang luar biasa tersebut. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan, mencoba memberikan hasyiah apa yang tadi sudah digariskan oleh Pak Ketua, oleh Pak Nur, bahwa dengan COVID ini keakuan kita ini betul-betul Allah hancurkan. Yang ada adalah kekitaan, yang ada adalah kekamian. Inilah sebetulnya konsep Islam. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat terbaik. Bukan kunta khaira muslimin, tapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita semua, jadi bukan konsepnya memang bukan aku, bukan saya, tapi kita. Nah, untuk membangun kekitaan itu memang basisnya harus innamal mu'minuna ikhwatun. Saya cukup tergelitik ketika Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau memaknai innamal mu'minuna ikhwatun bukan orang-orang beriman itu bersaudara, bukan. Hanya orang yang punya iman lah yang bisa bersaudara. Jadi semakin tinggi volume iman seseorang, semakin tinggi kesalehan seseorang, semakin tinggi integritas ketakwaan seseorang, maka semakin mudah dia berukhuwah, semakin mudah dia berwakaf. Sebaliknya, semakin lemah tingkat keimanan seseorang, semakin lemah tingkat ketakwaan seseorang, maka mengimplementasikan, kemudian merealisasikan seluruh nilai-nilai syariat Islam
kita beri contoh wakaf, maka akan sangat semakin sulit. Kita di bulan Ramadan kemarin diberi pelajaran oleh Allah luar biasa. Puasa 30 hari. Dan kita mampu untuk itu. Tapi sekarang di antara kita sekarang sudah tanggal berapa Syawal? Tanggal 7 Syawal. Mungkin ada yang belum selesai puasa Syawal. Alhamdulillah kalau sekarang masih puasa Syawal hari terakhir. Tanggal ke-6. Ya, hari terakhir nih. Kenapa kita puasa 6 hari saja sulitnya luar biasa ini. Ya, dalilnya masih banyak ketupat, masih banyak makanan, masih banyak kue lebaran. Kenapa di Ramadan kita bisa puasa 30 hari? Sekarang di antara kita ya, untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, belum tentu hari Sabtu ini adalah hari terakhir kita puasa Syawal. Mungkin dalihnya banyak kok. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan berurutan, tidak mensyaratkan langsung. Tanggal 2, 3 sampai tanggal 7 Syawal kita berpuasa, dalihnya kan itu. Tapi sebetulnya kenapa di Ramadan kita sanggup berpuasa 30 hari? Berurutan lagi. Karena memang kita puasanya berjamaah. Jadi berjamaah itu ya, itu efeknya luar biasa. Ditambah memang diwajibkan. Ya. Diwajibkan. Nah, tadi kalau Pak Ketua bilang mala yutimmul wujub illa bi fahuwa wajib. Segala sesuatu tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib, wakaf. Wakaf itu, sodako itu, ini inovasi yang tidak terbatas. Coba lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah, keluarkanlah harta yang kami berikan kepada kalian. Jadi, di situ Allah tidak menentukan sebetulnya, tidak menentukan jenisnya. Hanya beras saja, hanya padi saja, kurma saja, jagung saja, ya, hanya makanan pokok saja. Tidak. Artinya memang itu ada kreasi. Apa yang mesti kita keluarkan? Alhamdulillah pengurusan periode ini Pak Nuh luar biasa. Kita ada CWLS, kita ada Wakaf Point, kita ada Kalisa. Dan saya kira nanti banyak inovasi-inovasi produk-produk yang memang harusnya itu wakaf, yang memang itu harusnya dikeluarkan bagi umat. Nah sekarang bagaimana menumbuhkan bahwa berwakaf ini ya adalah satu bagian dari kinerja keislaman kita. Bahwa berwakaf ini, berinfak ini bagian dari tugas dari giat keislaman kita. Kita di bulan Ramadan kayaknya tilawah gampang betul. Ya, untuk tahajud mudah betul. Untuk sedekah juga mudah. Bagaimana menjaga milieu, menjaga suasana Ramadan itu masih terjaga di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya belum mengatakan sebetulnya dalam Al-Qur'an itu yang detil itu bukan hanya terkait ayat bagi waris. Surat An-Nisa itu ya, bukan hanya ayat tentang waris. Kata Imam Al-Qurtubi ada dua topik yang lain dalam Al-Quran selain waris itu Allah bahas detil betul. Yang kedua masalah COVID. Saya menulis buku Fikih COVID-19. Itu Allah bahas dari hulu ke hilir. Apa itu COVID, bagaimana jenisnya, kemudian apa itu isolasi, apa itu karantina, apa itu lockdown, kemudian sikap bagaimana kita ada di zona hijau, ada di zona merah. Itu oleh Al-Quran dibahas dari hulu ke hilir. Makanya kalau berislam itu dengan ilmu, dengan knowledge, nah ini lagi-lagi ya, kita butuh literasi ini. Kalau berislam itu dengan knowledge, dengan ilmu, maka yakinlah orang tidak akan memaksakan berangkat ke masjid ketika dia berada di zona merah. Inilah hebatnya agama kita. Coba kita lihat agama lain, ya Taurat. Wahyu pertamanya itu u'bud, beribadahlah. Jadi sangat dogmatis itu. Injil, wahyu pertamanya irka, rukulah, pun sama dogmatis. Tapi Al-Quran itu wahyu pertamanya iqra, bacalah. Jadi agama Islam itu dia beririsan betul, dia sangat punya relasi kuat dengan ilmu pengetahuan. Nah,
terkait beribadah dalam kondisi Covid itu dibahas tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, yang dibahas tuntas dari hulu ke hilir, bagaimana menjaga fitrah Ramadan di luar bulan Ramadan. Bagaimana menjaga gegap gempita. Karena Allah yang kita sembah di Ramadan, Allah yang kita sembah di Syawal adalah Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga. Tapi terkadang kualitas itu menurun itu. Nah, bagaimana menjaga kualitas Ramadan di luar bulan Ramadan. Dan ini kaitannya sangat kuat sekali. Baik, Imam Al-Qurtubi membahas bagaimana menjaga fitrah. Bagaimana menjaga, kita ini harus punya relasi kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menumbuhkan, ketika relasi kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh program-program yang Allah yang termaktub, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, itu mudah kita amalkan, termasuk wakaf. Berarti relasi dengan langitnya itu harus sangat kuat. Nah, bagaimana menjaga itu? Imam Al-Qurtubi beliau mensitir surat Ar-Rum ayat 30, 31 dan 32. Inilah surat surat Ar-Rum, surat nomor 30 ayat 30, ayat 31 dan ayat 32. Bagaimana membangun relasi yang Ramadan, tetapi kualitasnya seperti di Ramadan. Nah, kita kan, andaikan ibadah kita di Syawal seperti di bulan Ramadan, saya kira membangun komunitas kekitaan, kekamian, ini akan sangat lebih mudah, kan begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian yang totalitas. Fitratallah itu adalah fitrah. Jadi mengabdi kepada Allah itu adalah fitrah. Orang ketika senangnya berbagi itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang dilahirkan itu fitrah. Nah, ketika kita mengabdi kepada Allah dengan mengimplementasikan ketakwaan, baik dalam bentuk ibadah mahdhah, kemudian ibadah hablum minan nas, itu sebetulnya adalah fitrah. Nah, bagaimana menjaga fitrah ini? Dijawab oleh Allah, bagaimana menjaga fitrah di Ramadan agar terus terjaga di luar bulan Ramadan. Ayat setelahnya, munibina ilaih. Ini yang pertama. Yang kedua, wattaquh. Yang ketiga, wa aqimus shalah, dan yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Saya akan membahas satu saja karena yang tiga yang terakhir waktunya nampaknya tidak cukup, insya Allah di lain kesempatan. Pertama, munibina ilaih. Tumbuh kembangkan sikap kembali kepada Allah. Di sini Allah menggunakan kata jamak, munibina ilaih. Yaitu orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Allah tidak gunakan bentuk gerund, Allah tidak gunakan bentuk masdar, tapi Allah gunakan itu bentuknya isim fa'il, munibina ilaih. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi apa artinya? Menjadi orang baik itu nggak cukup hebat, tapi bagaimana membangun milieu komunitas baik itu hebat. Menjadi orang soleh itu hebat. Tapi bagaimana kesolehan kita bisa mempengaruhi orang lain itu luar biasa. Munibina ilaih. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Subhanallah. Nah, kenapa ada sebagian kasus saya di divisi pembinaan nazir, terkadang banyak yang datang, nazir ini berantem, kemudian sampai masuk ke ranah hukum, kan begitu. Loh, ini kan wakaf. Tapi kenapa ini kok bisa sampai berantem? Karena dia tidak mengaitkan wakaf ini sebagian dari produk Allah Subhanahu wa taala. Ada something yang wrong ini. Pada kualitas keimanannya. Sehingga dia tidak kaitkan kepada Allah. Bahwa ini semua program Allah, bukan program dirinya. Kalau masih mengaitkan program dirinya itu masih keakuan, bukan kekamian. Jadi untuk menjaga fitrah, munibina ilaihi. Tumbuh kembangkan sikap kembali kepada Allah.
sikap kembali kepada Allah itu harus menjadi aktivitas yang paling menyenangkan. Subhanallah. Tadi Pak Ketua bilang dengan kondisi COVID ini keakuan semuanya habis. Ya, kesombongan habis, keangkuhan semuanya habis. Kita mendeklarasikan bahwa dengan pandemi ini memang Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha luar biasa. Kan begitu. Di antara kita mungkin pernah kena penyakit atau pernah kena kondisi merasa aku nih segalanya. Kalau bukan aku atau tanpa itu aku nggak bisa sesuatu. Hal ini bisa terjangkit kepada siapapun, bahkan Nabi sekalipun. Ya, Nabi sekalipun. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan, Nabi Musa ini seorang Nabi yang punya spesialis penyakit ini. Beliau tuh sering sakit perut. Ya, sering sakit perut Nabi Musa ini. Ketika beliau sakit perut, oh subhanallah, namanya yang sakit nih Nabi, datanglah para tabib-tabib Bani Israel. Datang bukan hanya untuk menjenguk, tapi membawa obat dan resep. Masing-masing tabib memberi pun obat resep yang diberikan kepada Nabi Musa yang bisa menyembuhkan sakitnya Nabi Musa. Tabib satu, tabib dua, hingga beberapa tabib tidak bisa menyembuhkan sakit lambungnya Nabi Musa alaihissalam. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Jibril datang temui Musa. Apa kata Jibril? Ya Musa, Allah mengutus aku membawa resep. Tapi ini akan aku berikan syaratnya, tolong itu para tabib suruh pulang dulu. Setelah para tabib pulang, kata malaikat Jibril, ya Musa, obatnya ada di belakang rumahmu. Obatnya ada di belakang rumahmu. Ternyata ketika ke belakang rumah ada pohon sidir. Pohon sidir itu ada dalam Al-Quran surat Waqi'ah. Fi sidrim makhdud, wa talhim mangdud, wa dhillim mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin katsirah. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh Nabi Musa diambil buahnya, ya, kemudian daunnya direbus, setelah itu diminum airnya. Sembuhlah Nabi Musa. Rupanya tahun depan Nabi Musa sakit lagi. Tanpa repot-repot Nabi Musa berjalan ke belakang rumahnya. Dia ambil pohon sidir, buahnya dia petik, dia makan buahnya, kemudian daunnya direbus. Diminum airnya, sembuh. Tahun ketiga sakit lagi. Memang Nabi Musa itu sering sakit perut. Jadi ini Bapak Ibu yang sering sakit perut berbahagialah. Jangan-jangan Anda keturunan Nabi Musa alaihissalam. Ketika tahun ketiga sakit ke belakang rumahnya, ternyata pohonnya ada yang nyabut. Kata Nabi Musa, wailulli, wailulli. Oh, celaka saya nih. Celaka saya nih. Akhirnya dia lari ke barat, lari ke timur, lari ke utara, lari ke selatan. Nggak ketemu tuh pohon sidir. Wah, wailulli, celaka saya, mati dah saya nih, mati dan saya. Dalam kondisi kegelisahan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah menegur Nabi Musa, ya Musa, bukan pohon sidir itu yang menyembuhkan kamu, tapi aku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika sakit Allah yang menyembuhkan. Subhanallah. Apa artinya? Di antara kita sering menuhankan diri, sering menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, karena itu seorang wakif tidak boleh merasa paling berjasa. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nazir ketika bisa mengelola harta nggak boleh merasa paling berjasa. Termasuk sama pengurus wakaf. Allah, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah harus menjadi aktivitas yang paling menyenangkan. Terakhir, kemarin waktu H-min berapa tuh ya, orang semua mudik. Padahal mudik dilarang. Karena mudik dilarang tapi orang tetap pulang kampung. Karena pulang kampung diperbolehkan katanya. Tapi walaupun ada penyekatan dilarang, tetap mereka bisa lolos. Padahal masa sulit, masa pandemi, sudah dilarang. Tapi mereka tetap pulang kampung. Khususnya para tenaga buruh kasar. Ya. Mereka pulang ke kampungnya. Subhanallah. Kenapa mereka pulang kampung? Padahal mungkin di jalan capek, macet. Mereka nggak memperdulikan itu. Artinya apa? Bahwa pulang kampung
adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Harusnya pulang kepada Allah. Pulang ke kampung akhirat. Menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, mengimplementasikan apa yang Allah sudah turunkan. Kalau kita sekarang ini wakaf, ini harus menjadi aktivitas yang paling menyenangkan. Karena inilah tabungan kita. Ya, karena inilah tabungan kita. Kenapa Islam itu, ini pada periode awal, dia paling banyak digemari oleh para budak, slave. Ya, oleh para budak. Kenapa? Kita mengenal ada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Kenapa keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah, para budak, para buruh pada masa awal Islam ini menjadi generasi followers Islam yang terbanyak? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan konsep hari kiamat yang luar biasa. Apa kata Rasul? Boleh kalian di dunia, kalian bekerja tidak diberi gaji. Kalian benar dibawa ke pengadilan, tapi kalian dipersalahkan. Jangan khawatir, ada hari akhirat. Kalian di dunia boleh dizalimi, tetapi kalian akan mendapatkan keadilan nanti pada hari kiamat. Konsep hari kiamat itu adalah konsep keadilan yang luar biasa. Nah, berwakaf, kalau nggak ada mindset tabungan akhirat, susah. Ya, susah betul. Saya pernah ke Inggris. Kemudian oleh kawan diajak ziarah ke makamnya Marx. Dia menulis buku bagus sekali. Halo? Halo? Siap. Lanjut. Masuk. Oh, Lanjut, baik Pak. lanjut ya. Baik. Dengar. Jadi ketika di Inggris itu diajak oleh kawan itu main dan berziarah ke makamnya Marx. Saya bilang, masa berziarah ke makamnya Marx? Beliau seorang penulis besar, punya buku judulnya Das Kapital. Di buku tersebut beliau seperti banyak kita tahu itu membagi dua kelas. Ada kelas borjuis, ada kelas proletar. Ya. Nah, kelas proletar itulah itu di makamnya, di nisannya dituliskan surat Hud ayat 27. Jadi di nisan Marx itu ditulis surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Para pemuka elit kafir Quraisy berkata, "Ya Muhammad, kamu itu sama dengan kami. Apa bedanya Anda dengan kami? Justru pengikut Anda, followers Anda adalah orang-orang yang ekonominya, stratanya di bawah kami, bahkan slave-slave kami, budak-budak kami. Jadi kalau kami bergabung menjadi seorang muslim, apa bedanya saya dengan budak-budak kami?" Ini menandakan bahwa generasi awal Islam itu kebanyakan para budak. Nah, para budak mengatakan, oke, kami sudah tidak memerlukan dunia ini. Kami hanya bermain akhirat saja. Makanya waladarul akhiratu khairu wa abqa, itu kata akhirat, kata Imam Al-Qutubi, itu semuanya dari lisan para budak. Nah, apa artinya? Berwakaf itu, kalau konsep keakhiratannya, konsep imannya tidak disentuh, ya, semakin disentuh imannya, semakin disentuh takwanya, subhanallah, itu seperti keran yang airnya luar biasa. Munibina ilaih. Orang yang senang kembali kepada Allah itu yang bisa menjaga fitrah dan bersama-sama. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para guru, para tuan guru, para buya, para kiai. Ini anggap sorogan sajalah seorang santri kepada para kiai-kiainya. Apalagi ada Pak Kiai Henry di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Abdul Muta'ali yang telah menegaskan kembali pentingnya berjamaah, meninggalkan keakuan dan menghadirkan spirit Ramadan dan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tugas memajukan perwakafan nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuki acara selanjutnya yaitu ramah tamah dan dialog dengan antara PB Pusat dengan PB Perwakilan. Karena ini waktu sudah asar, kami persilahkan, kita tidak ada rehat, tapi kami persilahkan untuk sholat mandiri bergantian. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya acara ramah tamah
dialog akan dipimpin oleh Sekretaris Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Bapak Haji Sarmiti Husna. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Kaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh, pengisi acara halal bihalal pada siang hari ini, Profesor Dr. Nurul Huda dan Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Muta'ali. Ini sudah levelnya Kiai karena S3-nya dari Yordan, ini sudah luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama para pengurus Badan Wakaf Indonesia, baik dari unsur pimpinan maupun pengurus divisi-divisi dan juga Dewan Pertimbangan, para ketua dan beserta jajarannya, BWI perwakilan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia yang hadir, para nadir dan juga para beberapa anggota LKSPWU yang juga bergabung. Terima kasih, saya akan mengembalikan diskusi memfasilitasi dialog pada sore hari ini, bahwa kita pada siang sampai sore hari ini itu adalah melaksanakan halal bihalal. Kalau kita sedikit cerita ya untuk sebelum ke dialog, kalau kita cari gramatikal halal bihalal itu di kamus Arab itu nggak ada, tidak ada namanya halal bihalal itu di kamus Arab, baik di alam Mesir, ala Saudi, ala Yordan, ala Suriah, tidak ada yang istilah halal bihalal. Awal halal bihalal muncul itu ketika Indonesia mengalami ketegangan di antara para elit politik, sehingga waktu itu pemimpin presidennya Pak Karno minta saran kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, apa yang bisa mempersatukan pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu. Nah, Kiai Wahab menyampaikan silaturahim saja. Pak Karno menjawab, oh silaturahim sudah biasa, nggak menarik. Terus Kiai Wahab menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan halal bihalal. Dalam arti pemimpin politik pada saat itu yang bersetigang itu kan dosa. Dosa antara satu dengan yang lain. Kemudian karena dosa itu maka diminta halalnya. Oleh karena itu Kiai Wahab membuat istilah yang namanya halal bihalal. Oleh karena itu pada hari ini saya juga pada momen Hari Raya Idul Fitri ini, saya selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia meminta halal kepada panjenengan semua dan juga kepada semua yang hadir pada siang hari ini supaya dihalalkan sehingga kita bersih dari dosa antara hakul adami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pada sore hari ini di perwakilan kabupaten kota dan juga provinsi yang hadir, maka saya akan memberikan kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan. Itu kami mohon, ini waktunya karena sudah jam 4:04, maka jangan lama-lama. Kami mohon dari BWI perwakilan Jawa Tengah, perwakilan Jawa Timur, Bali. Oke, perwakilan Bali, perwakilan Sumatera Utara, biar ada Sumateranya, dan juga perwakilan Kalimantan Tengah. Itu dulu, nanti kalau waktunya masih ada,
kami buka lagi untuk menyampaikan, mohon jangan panjang-panjang sehingga nanti kami bisa memberikan tanggapan yang lengkap kepada apa yang disampaikan oleh BWI Perwakilan. Monggo BWI Perwakilan Jawa Tengah, Pak Nur Rahmat masih bergabung? Halo, Pak Prof. Nur Rahmat belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Ya, alhamdulillah yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Pak Profesor Kiai Haji Muhammad Nuh, ketua kita semuanya, Pak Sarmidi, moderator dan sekretaris. Kami atas nama Jawa Tengah juga mohon maaf lahir batin dan puasa dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh beliau, Pak Nuh. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan satu pemikiran baru tentang wakaf di masa yang akan datang, di masa the new normal itu. Kalau tadi disebutkan banyak hal yang akan berubah, maka tentu saja di wakaf ini pun akan banyak perubahan-perubahan. Oleh karena itu kami usulkan segera mungkin kita rapat koordinasi nasional, Rakornas yang terkait dengan perubahan era baru dengan memasuki the new normal bagi perwakafan kita di Indonesia. Apakah dengan vitalisasi semacam ini atau revitalisasi atau hubungan dengan inovasi-inovasi baru, tentu akan banyak perubahan. Kami yang termasuk mengurusi banyak sekali wakaf, yang produktif juga cukup banyak di Jawa Tengah, juga saat sekarang ini merasa ada satu perubahan sedikit. Satu contoh misalnya, kami mengurusi Masjid Agung Jawa Tengah, yang semula kami bisa hidup melalui Masjid Agung dengan badan usahanya. Tetapi setelah ada COVID ini, semua badan usaha juga rontok. Bagaimana perkembangan berikutnya, wallahu a'lam. Kita juga akan menunggu perkembangan-perkembangan baru. Tapi kami sudah merancang bagaimana cara ke depan itu supaya kami bisa menggaji karyawan, kami bisa menggaji yang lain-lain, termasuk juga bisa bayar listrik dan kebersihan, dan yang rata-rata ngurusi masjid kami itu setiap bulan tidak kurang dari 600 juta pengeluaran kami setiap bulan. Tetapi sekarang ini 0% atau tidak ada pemasukan sama sekali. Untungnya kami masih punya saving, sehingga masih bisa melaksanakan operasional yang seperti yang sudah-sudah. Itulah perkembangan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Profesor Nuh, Profesor Kiai Muhammad Nuh tadi sudah sangat luar biasa. Beliau memang kami kenal orang yang sangat memikirkan dan sekaligus juga selalu bisa beradaptasi terhadap masa depan, sehingga insya Allah tidak akan ada kesulitan kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Tapi kami usulkan segera saja melakukan rakornas. Lewat virtual semacam ini saya kira juga bagus. Mungkin seharian, tidak hanya beberapa jam, tapi seharian nanti biar tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Nur Rahmat. Yang kedua, Jawa Timur. Ya, siap. Pak Kiai Soleh Hasim, monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sarmidi Kusna MA, Sekretaris BWI Pusat, yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh, dan seluruh para kiai, aktivis, penggerak, Badan Wakaf seluruh Indonesia. Hal yang sama kami alami di Jawa Timur, beberapa masjid yang taat terhadap aturan pemerintah atau protokol kesehatan, atau juga dari Gusgas yang harus menutup masjidnya untuk sholat Jumat dan yang lain-lain, sekarang dengan jujur mengalami krisis keuangan, termasuk masjid kami
yang ada di depan alun-alun ini. Sama-sama. Ada beberapa masjid yang lain baru 1 kali ditutup, kemudian defisit, akhirnya harus dibuka kembali. Kami butuh arahan dari Profesor Nuh dan yang lain. Kemudian sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh Qasim. Selanjutnya Pak Sarmiti boleh nambah? Pak Sarmiti, Jawa Timur. Monggo. Jawa Timur boleh nambah nggih? Oke, monggo Ya. Pak Saifuddin. Terima kasih. Yang kami hormati Prof. Nuh selaku Ketua BW Pusat. Mohon maaf lahir batin dari Provinsi Jawa Timur. Sebetulnya kami menunggu Pak JJ tadi kok belum bicara. Jadi kami Sekretaris BWI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Amir Salahuddin, Kabid Penais Jawa, Kanwil Provinsi Kemenak Jawa Timur. 10 hari yang lalu kami komunikasi dengan BW Pusat yang Pak Dayat ya, Pak Nur Dayat, terkait dengan Kalisa. Ini sesuai dengan sambutan Prof. Nuh di belajar mengenai COVID-19, poin kelima yaitu kegiatan Kalisa, di mana di sana akan direncanakan adanya wakaf uang di Jawa Timur yang akan dioptimalkan untuk membantu korban COVID yang ada di Jawa Timur, karena memang Jawa Timur sekarang sedang agak besar gitu. Nomor 2 bahkan bisa nomor 1 di Indonesia. Oleh karena itu pertanyaan saya, bagaimana mekanismenya wakaf uang yang akan dioptimalkan untuk membantu korban COVID di Jawa Timur ini akan segera dimulai begitu. Kami dari BWI Jawa Timur sudah bersiap-siap, sudah musyawarah, bahkan mantan BWI Jawa Timur yang dulunya sudah alumni begitu, kita mau membentuk lembaga nadir untuk menangani kegiatan-kegiatan yang membantu BWI Jawa Timur dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan wakaf di Jawa Timur. Pertanyaan saya hanya itu aja, bagaimana dimulainya, mekanismenya, persiapannya, dan selanjutnya kami siap untuk mengikuti program Kalisa ini dari BWI Pusat. Terima kasih Pak Sarmiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Monggo selanjutnya Pak Saifuddin Bali. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Ketua BWI Provinsi Bali, ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama permohonan, yang kedua pertanyaan. Permohonan adalah sekaligus sebagai laporan bahwa salah satu masjid di Denpasar ini sudah ada nadhirnya, sudah definitif, tetapi ketika salah satu anggota nadhir ini sudah meninggal, maka putranya nadhir ini tiba-tiba menyerahkan sertifikat tanah wakaf itu kepada salah satu organisasi sosial keagamaan di Denpasar. Dan yang kami menyayangkan, organisasi sosial keagamaan ini mau menerima sertifikat tanah yang diserahkan itu, dan dia sekarang merasa berhak untuk mengelola masjid. Bergulirlah sampai ke PT UN, sidang sudah berlangsung sebanyak 7 kali. Tanggal 4 Juni nanti adalah penyampaian kesimpulan dari penggugat, tergugat, dan tergugat intervensi. 12 Juni nanti akan ada keputusan dari PT UN. Saya BWI Provinsi Bali ingin minta sedekah kepada peserta Zoom meeting ini. Fatihah, doakan kami BWI Provinsi Bali bisa memenangkan sidang PT UN ini. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kami yakin ja'al haqqu wa zaqul batil. Amin. Kemudian yang kedua, Pak Profesor Nuh, kami mohon bisa diberi pencerahan karena di lapangan ini masih kesulitan membedakan perbedaan job deskripsi antara yayasan dengan nazir. Yayasan mengkoordinasikan nazir atau nazir mengkoordinasikan yayasan. Ketika dua lembaga ini tidak ada pembagian tugas, sering saling mengklaim ini hanya nazir, ini hanya yayasan. Mohon ada pencerahan, kalau bisa nanti ada pembagian job deskripsi antara nazir dengan yayasan. Terima kasih, semoga semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Selanjutnya dari Sumatera Utara, Pak Prof. Mahyar masih ada? Monggo Prof. Sariful Mahyar. Oh sudah nggak ada ya? Pak Khairul Anwar dari Kalimantan Tengah. Assalamualaikum. Sudah nggak? Waalaikumsalam. Oh Pak Mahyar, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam suasana Idul Fitri dari Sumatera Utara, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya, minal aidin wal faizin. Semoga kita sehat walafiat dalam kondisi apapun. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih atas kegiatan seperti ini. Barangkali ke depan, karena rapat koordinasi kita selama ini kan hanya minimal 1 kali 1 tahun. Langkah baiknya kalau kita memprogramkan program seperti ini dalam 1 kali setiap bulan dan sangat praktis sehingga bisa tercover seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Dan karenanya pada kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan permasalahan. Yang ketiga, mungkin ada baiknya kita perkuat lagi regulasi yang ada. Karena adanya undang-undang wakaf maupun peraturan pemerintah yang telah menjadi acuan kita, masih perlu kita perkuat lagi kerjasama PWI dengan kementerian-kementerian terkait sehingga segala sesuatu tentang penguatan, pengembangan maupun mengatasi permasalahan perwakafan di negara kita ini benar-benar dapat kita tuntaskan sehingga kelak kita mampu meningkatkan. Kami menyampaikan terima kasih atas undang wakaf maupun peraturan pemerintah yang telah menjadi acuan kita. Masih perlu kita perkuat lagi kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Anwar, Kalteng masih bergabung? Iya, baik, terima kasih. Oh, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah, kami juga dari PWI Kalimantan Tengah Palangkaraya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, terima kasih juga atas undangan dalam Zoom ini dan juga ada beberapa yang terlibat dari Kalimantan Tengah. Nah, mudah-mudahan media Zoom seperti ini menurut hemat saya perlu kita ambil terus ambil hikmah dari COVID ini. Mudah-mudahan koordinasi dan konsultasi semakin baik nanti ke depannya. Nah, kemudian yang kedua, kami ini mohon dukungan karena ada permasalahan terkait dengan tanah 58 hektar. Pada saat dulu Nazir membawa ke PA Pengadilan Agama, ternyata di NO kan karena salah alamat. Kemudian lalu Nazir berikutnya itu Nazir itu juga memperbaiki alamatnya dan sekarang sudah masuk juga ke Pengadilan Agama.
karena nazir yang lama itu dia tidak mau menyerahkan sertifikat tanah 58 hektar di kota Palangkaraya, dan ini luas dan strategis, dan itu harus kita selamatkan asetnya. Nah, mohon nanti dukungan dari DWI pusat, khususnya ada bagian advokasi atau hukum yang bisa membantu kami itu. Kemudian yang berikutnya, kami juga memohon kalau bisa ini undang-undang tentang wakaf itu tidak lagi 2 tahun, 3 tahun, karena capek dari kabupaten kota tuh mengusul, kalau bisa 5 tahun, Pak. Jadi 5 tahun lah, jadi agak sedikit lama untuk periodenya, seperti juga di Basnas. Karena dari kota dan kabupaten itu kami kan ada 14, itu selalu usul, kemudian kegiatannya kita terus pacu mereka, tapi karena banyak usul-usul. Nah, kalau seandainya 5 tahun mungkin itu lebih efektif. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan masalah literasi tadi, Pak. Literasi yang Iqra tadi yang disampaikan, sehemat saya mungkin masalah wakaf ini juga perlu literasi yang lebih ekspansif lagi, lebih masif lagi, karena yang lebih banyak infak sedekah dan zakat, sementara wakaf itu kurang. Nah, wakaf itu kedengaran di masyarakat itu wakaf tidak dalam bidang tajwid, jadi tidak wakaf dalam bidang membantu memberi seperti di Timur Tengah. Saya kira mungkin bisa masuk ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke pesantren-pesantren, kemudian juga bisa masuk nanti ke perguruan tinggi. Nah, ini termasuk juga di milenial. Kita manfaatkanlah mungkin kemajuan teknologi ini untuk mensosialisasikan tentang wakaf ini, wakaf uang, wakaf yang lain-lain juga. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gorontalo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo. Oh, monggo Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf minal aidin wal faizin bagi peserta semuanya. Kami dari Gorontalo ingin melaporkan bahwa selama COVID ini kami Gorontalo fokus kepada pensertifikasian aset-aset wakaf, dan kita sudah berhasil melakukan sertifikasi beberapa aset wakaf. Akan tetapi melalui BWI Pusat kami juga berharap bahwa MOU antara BWI dan Badan Pertanahan itu mohon mungkin disosialisasikan kembali, karena masih ada juga yang mengalami kesulitan dalam pensertifikasian, khususnya di Badan Pertanahan. Yang kedua, menyangkut masalah BWI Gorontalo yang dibawa ke pengadilan agama oleh salah satu pihak melalui persidangan yang cukup panjang, sampai hampir 30 kali persidangan. Kita alhamdulillah BWI Gorontalo dinyatakan tidak bermasalah dari sisi administrasi, dan gugatan yang dituntut itu ditolak oleh pihak pengadilan. Dan saya rasa laporan itu sudah kita sampaikan juga ke Pak Sekretaris dan Pak Prof. M. Nuh. Jadi kami juga memohon dukungan juga mengenai regulasi-regulasi agar kinerja BWI di Gorontalo bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas media ini, dan kami memohon maaf lahir dan batin untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Waalaikumsalam. bisa tambahan satu Pak Sekretaris Gorontalo, tambahan satu sedikit aja. Ya, monggo monggo. Sedikit aja ya Bu. Mute itu. Bu masih di mute Bu. Untuk pengurus BWI Kabupaten Kota itu sesuai regulasi kan di SK-kan oleh BWI Pusat. Apa tidak bisa ditinjau kembali Pak untuk memudahkan SK BWI Kabupaten Kota? Apa tidak bisa di SK-kan oleh BWI Provinsi dan juga dilantik atau dikukuhkan oleh BWI Provinsi. Ini mengingat seandainya kita ada reshuffle kepengurusan, kita tidak berpayah-payah lagi mengirim SK ke pusat menunggu. Khusus untuk BWI Kabupaten Kota Pak, ini hanya sekedar saran. Kalau bisa di SK-kan oleh BWI Provinsi dan dikukuhkan juga oleh BWI Provinsi. Demikian, terima kasih Pak Sekretaris. Mohon maaf lahir batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini sudah ada beberapa penanggap yang menyampaikan. Mohon Mas Kaib ini mau sampai jam berapa? Halo? Halo, iya Pak. Ini sampai jam berapa? Di rondonya sampai 16.20. 16.20. Atau ya, mau dipercepat juga nggak apa-apa sih, monggo. Oke. Di jadwalnya sampai 16.20. Ini sementara dari BW Prokelen ini dulu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ketua. Halo? Halo ya. Terima kasih Pak Sarmidi dan terima kasih ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya sudah mendengar dan mencatat apa yang panjenengan sampaikan, termasuk yang ada di chat, ya, yang ada di chat. Nah, dari situlah akhirnya begini, nanti ada tambahan yang perlisan. Jadi tentu yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada panjenengan semua. 157 terakhir tadi itu sempat yang ikut bergabung di dalam Zoom ini. Oleh karena itu juga banyak saran yang disampaikan melalui chat yang ada di sini, itu agar dibuat WA group dari seluruh pimpinan BWI baik provinsi, kabupaten, kota. Oleh karena itu nanti Pak Sarmidi tolong difasilitasi, dan di chat di sini pun juga sudah banyak nomor-nomor HP yang updated, sehingga dari situ nanti bisa segera kita buat grupnya. Terus yang berikutnya lagi, saya kira rapat-rapat koordinasi itu tidak harus fisik seperti yang dulu kala, kita bisa manfaatkan seperti sekarang ini, dan itu frekuensinya pun juga bisa lebih dipersering. Tadi salah satu pimpinan dari BWI daerah juga menyampaikan kalau bisa tiap bulan atau apa. Saya kira itu sangat dimungkinkan. Dan seluruh hasil dari halal bihalal ini itu akan diupload di website BWI, termasuk juga kalau ada kajian-kajian tentang termasuk juga berita perwakafan, itu nanti silakan diupload di website, termasuk juga kegiatan dari BWI daerah-daerah. Jadi kalau BWI daerah-daerah ada kegiatan apa, bisa diinformasikan ke pusat, dan di pusat nanti diupload itu. Demikian dan selesai. Seandainya kabupaten kota ingin melakukan rapat koordinasi, taruhlah Provinsi Gorontalo misalkan dengan kabupaten kota seluruh yang ada di Provinsi Gorontalo, BWI Pusat siap untuk ikut bergabung, ya, siap untuk bergabung. Dan juga dengan model seperti ini, laporan progres kegiatan wakaf per provinsi, kabupaten kota juga bisa disampaikan dengan baik. Termasuk yang terakhir tadi itu, yang apakah tidak sebaiknya kabupaten kota SK-nya itu ditandatangani oleh provinsi, ya, termasuk dilantik oleh provinsi. Kalau alasannya itu waktu, karena biasanya lama, saya kira dengan online system yang kita miliki tidak ada alasan, ya, untuk memakan waktu lama di dalam meng-SK-kan itu. Tinggal semuanya kita manfaatkan online system,
begitu kabupaten kota mengusulkan ada perubahan, segera aja disampaikan ke pusat melalui online. Dari situ nanti segera diverifikasi dan segera ditetapkan SK-nya. Saya kira itu catatan-catatan saya. Dan tentu tadi ada yang saran untuk milenial dan seterusnya, saya kira ini pekerjaan besar kita semua. Itu Mas Gaib. Tapi saya ingin berbagi satu slide. Ini slide ini saya kira kita sedang mengalami di saat-saat kita sedang mengalami goncangan, ya, turbulensi. Itu persoalannya bukan pada turbulensinya itu sendiri. Persoalannya pada kita menyelesaikan persoalan turbulensi dengan logika-logika yang usang. Gitu. Persoalan baru, muncul baru, tapi logikanya dipakai logika yang bukan itu persoalannya. Oleh itu ini yang menjadi persoalan itu. Yang kedua, saya kira sekarang kita semua sedang diuji, uji tentang kepemimpinan kita. Kepemimpinan baik di BWI maupun kepemimpinan nasional semuanya sedang diuji, dan ujian terbaik itu adalah pada saat krisis, bukan pada saat normal. Pada saat krisis itulah kita tahu betul kapasitas, kapabilitas dari seorang pemimpin. Dan setiap kali ada new normal pasti ada kebutuhan baru dan ada solusi-solusi baru. Oleh itu kaidah Al-Muhafadzatul Qadimus Shalih Al-Jadil Aslah itu masih tetap relevan. Cuman yang harus kita eksplor adalah yang di sini. Mencari sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang tidak boleh berhenti. Saya kira itu respon saya, Mas Gaib, dari pandangan Ibu dan Bapak sekalian. Kalau ada Pak Imam maupun Bu Yuli yang ikut, yang ingin memberikan tambahan, saya persilahkan. Monggo Bu Yuli atau Pak Imam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang ini suasana yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Saya yakin dengan cara seperti ini ke depan justru kita akan banyak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan kalau perlu nanti kita di tim komisioner mungkin akan membuat rapat rutin per provinsi kali. Jadi saat ini kita bisa nyambangi provinsi itu sehari itu sekali, satu provinsi keliling Indonesia itu bisa dalam waktu, kalau satu hari itu satu provinsi, kita 1 bulan itu sudah muter dari Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, plus 2 hari 32. Nah ini insya Allah permasalahan-permasalahan yang tadi termasuk ada usulan untuk durasi menjadi 5 tahun dan seterusnya, itu semua sudah masuk ke draft amendment Undang-Undang Wakaf. Nah tetapi karena satu dan lain hal kita masih menunggu kapan draft ini dimajukan oleh Kementerian Agama, tapi sudah dalam proses. Artinya yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi memang sudah menjadi concern di BWI Pusat, dan memang rencananya kita juga akan merubah durasi kepengurusan dari 3 menjadi 5 tahun. Nah tetapi ada satu mungkin yang kemarin Bapak dan Ibu sebagian mungkin hadir, tapi sebagian juga mungkin tidak hadir, yaitu tentang hasil literasi, indeks literasi wakaf. Ini mungkin saya hanya sampaikan saja apresiasi yang luar biasa, karena indeks literasi wakaf ini baru pertama kali dilaksanakan bersama-sama Basnas, BWI, kemudian Kanwil Kementerian Agama, dan FOSE. FOSE ini adalah teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Forum Ekonomi Syariah. Nah memang masih ada, mungkin ada pro kontra di lapangan terkait pengambilan sampel dan seterusnya. Tetapi paling tidak kita sudah punya pendekatan akademis dengan pertanyaan yang juga sahih secara akademis, tapi mungkin ada penyesuaian nantinya di lapangan untuk kita supervisi lagi apakah mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dengan kaidah. Paling tidak dari tahap pertama ini saya hanya akan bacakan saja 10 provinsi terbaik dalam konteks literasi, tetapi secara umum literasi nasional terkait dengan wakaf ini masih dalam kategori rendah. Tapi paling tidak sudah ada 5 provinsi yang masuk dalam kategori sedang. Nah, jadi saya bacakan saja 10 saja karena total ada 32. Berarti yang saya bacakan 10 ini masuk kuartil atas lah. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat supaya literasi ini yang tadi
masuk ke dalam setelah ilmu ya harus ainul, harus terwujud, apakah nanti harus diwujudkan dengan aset-aset wakaf yang bertambah. Baik, nomor 1 itu literasi tertinggi nasional itu justru ada di Gorontalo. Selamat buat teman-teman BWI Gorontalo. Nilainya itu 73,74. Kemudian yang mengagumkan juga literasi tertinggi kedua itu justru dari Papua. Kemudian literasi wakaf tertinggi ketiga itu adanya di Bali. Kemudian literasi wakaf tertinggi keempat nasional itu tertinggi ada di Sulawesi Tengah. Kemudian nomor 5 ada di Jawa Barat. Nomor 6 Kepulauan Riau. 7 DI Yogyakarta. Kemudian 8 Sumatera Barat. 9 Sumatera Selatan dan 10 Bengkulu. Itu adalah 10 provinsi dengan literasi wakaf tertinggi. Dan ini setiap tahun sudah akan diagendakan oleh Kementerian Agama sebagai agenda indeks literasi nasional, baik zakat maupun wakaf. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Bu Yuli mau nambahkan? Halo? Pak Sarmidi. Ya. Baik Pak Sarmidi, sedikit saja menyambung dari Pak Imam tadi bahwa mungkin ada baiknya Pak Imam semua rekan-rekan kita di daerah kita share, kita bagi hasil daripada sensus tersebut ya. Dan alhamdulillah saya sangat semoga gitu dengan Bapak Ibu mengetahui hasil sensus tersebut, Bapak Ibu bisa memfollow up dari hasil sensus tersebut. Misalnya yang saya dapatkan sekarang Kementerian Agama betul-betul gerak cepat ya. Karena memang tadi seperti disinggung oleh Pak Ketua dan Pak Imam juga bahwa dengan adanya COVID-19 ini kemudian kita bisa memaksimalkan media virtual ini sehingga kita lebih mudah sebetulnya untuk berkoordinasi. Maka yang sudah saya lihat Kementerian Agama melakukan literasi virtual dalam 10 episode tentang zakat dan wakaf. Nah, ini mungkin bisa kita teladani, artinya bisa kita contoh juga, dan ini juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua sebetulnya pasca launching hasil survei tersebut, memberi pesan kepada kami di komisioner untuk menindaklanjuti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu di daerah juga bisa membantu bersama-sama kami untuk menindaklanjuti hasil survei tersebut. Itu mungkin Pak Imam bisa segera kita share ya hasil survei tersebut kepada kawan-kawan di daerah. Sudah bisa di-download di webnya BWI. Oke, ya itu saja Pak Sarmidi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Ini masih ada beberapa yang perlu ditanggapi, terutama terkait Kalisa. Pak Rahmat masih ada? Insya Allah masih ada Pak. Oh, monggo Pak Rahmat. Pertanyaan dari Pak Amir dari BWI Provinsi Jawa Timur. Izin Pak Ketua mau share slide-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dari beberapa sesi dengan pihak Komisioner Pusat bahwa sudah hampir dua kali rapat pleno, akhirnya kita sepakat untuk membuat yang namanya adalah Gerakan Wakaf Indonesia. Nah, karena kalau Pak Ketua mengibaratkan bahwa saat ini tuh wakaf seperti sholat subuh baru bangun tidur gitu ya. Artinya masih banyak yang harus kita sama-sama perbaiki. Alhamdulillah ini kesepakatan dari komisioner. Insya Allah tanggal 12 Juni kita akan launching namanya Kalisa. Kalisa itu adalah Wakaf Peduli Indonesia. Itu sebuah gerakan wakaf uang yang menurut undang-undang dan PP itu wakaf uang ini ditempatkan pada instrumen keuangan yang dijamin oleh negara, di mana bagi hasilnya untuk masyarakat yang luas. Nah, tagline kali ini yang sudah terbukti berhasil adalah wakaf Anda utuh,
dan dapat dimiliki kembali, atau sedekah Anda utuh dan dapat dimiliki kembali. Kenapa nih kalimat ini sukses dipakai kita? Karena alhamdulillah tahun ini BWI Pusat sudah berhasil mengumpulkan angka kurang lebih 52 miliar wakaf uang. Dapat dari mana 52 miliar ini? Salah satunya adalah dari kemarin kita namanya cash wakaf link sukuk. Nah, yang agak menariknya adalah kita mengumpulkan dana 52 miliar, tetapi kenapa investasinya 53 miliar? Yang ini menarik nih. Dan alhamdulillah dana yang sudah tersalurkan kurang lebih 2,9 miliar ini dalam bentuk pembangunan retina center. Sekali lagi pembangunan retina center yang ada di Serang, Banten, itu sebagai proyek. Nah, kisah sukses kalimat wakaf Anda utuh dan dapat dimiliki kembali, kita akan kembangkan menjadi benar-benar wakaf uang. Insya Allah, program-programnya contohnya seperti ini. Contoh, darurat ventilator, ya di rumah sakit daerah. Karena menurut data bahwa Jakarta punya Wisma Atlet, tapi daerah-daerah belum tentu punya selengkap Wisma Atlet. Lalu ada program lagi, yaitu adalah lanjutkan hidup mereka, di mana kita kerjasama dengan beberapa universitas, hasil investasi dari wakaf tersebut kita salurkan melalui universitas yang tanda kutip data orang tua mahasiswa prasejahteraannya ada. Jadi berupa bantuan tunai. Jadi berupa bantuan tunai dari hasil investasi tadi. Nah, berharap juga ketika nanti kita sudah launching di Jawa Timur dengan beberapa universitas, kita berharap juga bisa launching di beberapa daerah. Lalu ada program lagi yang namanya Peduli Ulama. Sama, hasil tunainya tadi kita berikan kepada para ulama yang tanda kutip dapat istilahnya mukafaahnya ada. Sekarang tanda kutip banyak yang mengeluh mukafaahnya tidak ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif. Dan daerah pun bisa menginisiasi program apa untuk bergabung dengan Kalisa ini. Target kami tadi tanggal 12 Juni, kita seluruh juknis, seluruh sistem yang ada ini sudah kita siapkan, insya Allah sudah bisa jalan. Kita akan launching bersama Bu Gubernur Jawa Timur. Insya Allah minggu depan kita akan rapat teknis lagi dengan seluruh perwakilan Provinsi Jawa Timur dan 3 perbankan yang mensupport kita. Sekali lagi mohon doanya agar gerakan Kalisa ini, Wakaf Peduli Indonesia, bisa menjadi salah satu alternatif orang, oh saya punya uang 1 juta, saya taruh dulu di Kalisa, tahun depan saya bisa tarik lagi. Seperti itu contohnya. Jadi dia mewakafkan 1 juta rupiah, diterima oleh BWI, dikumpulkan, target kami untuk Jawa Timur 25 miliar, kita akan lari ke CSR, karena terus terang 50 miliar kemarin banyak dari CSR. Banyak pertanyaan yang aneh juga dari mereka, kenapa ya CSR, kok menarik ya program wakaf kali ini? CSR saya kasih harusnya habis, karena kembali lagi, ini menarik bagi perusahaan yang ingin peduli dengan program-program sosial. Itu Pak Sarmedi, monggo silakan. Pak Rahmat, saya kira sudah jelas, nanti teknisnya ke Pak Amir bisa langsung saja. Bagaimana masih ada beberapa yang harus ditanggapi oleh terkait beberapa titik yang lokasi yang konflik dari kelembagaan. Halo, sudah nggak ada Mas Kaib, Pak Iwan? Iwan sepertinya nggak sudah nggak ada ya? Ya, baik. Saya kira ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari sekretariat, bahwa persoalan-persoalan yang disampaikan oleh BWI perwakilan termasuk Bali, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian juga Cilacap, itu sudah masuk ke kami. Cuman ketika ada sidang-sidang termasuk di Palangkaraya, ketika mau ada kunjungan BWI datang, ternyata sudah ada PSBB, jadi kami tidak bisa hadir. Kami juga terutama di Jawa Tengah, kami masalah yang Cilacap
Rumah Sakit Cilacap itu kami mewakilkan kepada BWI Jawa Tengah untuk menghadiri sidang. Untuk yang Bali memang belum bisa sampai sekarang. Mudah-mudahan PSBB secara dibuka sehingga kami juga bisa keluar untuk perjalanan dinas. Itu terkait literasi, kami juga sampaikan bahwa dari BWI perwakilan nanti kalau ada permohonan nadir wakaf uang atau nadir bisa melakukan permohonan nadir wakaf uang itu dengan cara online. Kami di website kami sudah menyiapkan menunya. Permohonan wakaf uang, nadir wakaf uang bisa dilakukan secara online, dan juga permohonan peng-SK-an pengurus BWI perwakilan kabupaten kota juga bisa melalui online. Jadi itu juga akan mempermudah kita. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa BWI perwakilan ini terkait literasi, kalau mau atau berkeinginan untuk membuat website sendiri, terutama BWI provinsi ini ya, itu bisa meminta kepada sekretariat BWI pusat domain name-nya. Jadi misalnya BWI Jawa Tengah bisa menggunakan bwijateng.go.id. Itu bisa minta domainnya ke sekretariat BWI. Jadi semua BWI perwakilan bisa menggunakan .go.id, bwi.go.id. Itu untuk pengembangan literasi saya kira menarik. Kalau belum bisa, karena mengelola website juga cukup butuh waktu, maka bisa menyampaikan konten dari daerah ke sekretariat BWI atau sekretariat website kami. Nanti bisa informasi-informasi yang di daerah bisa diupload di website BWI, bwi.go.id. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih karena ini sudah jam 4.24. Saya kira kita cukupkan sekian. Waktu saya kembalikan ke Mas Kaib. Dari saya lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah sampai pada sesi dialog, dan sebelum nanti kita ada doa penutup, saya informasikan bahwa kepada segenap pengurus BWI Pusat dan pegawai BWI Pusat agar tidak meninggalkan Zoom meeting setelah penutupan, karena akan ada koordinasi tentang program Kalisa. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya kita akan doa penutup yang ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Atabib Lutfi. Beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Kaib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wabil khusus para pimpinan Badan Wakaf Indonesia, pusat dan wilayah atau daerah, kabupaten dan kota, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harapan Bapak Ibu semuanya, harapan ketua yang disampaikan dalam pengantar tadi, dilanjutkan harapan Prof. Nurul, tausiahnya, dan juga harapan dari Dr. Muta'ali dalam tausiahnya. Demikian juga apa yang disampaikan Bapak Ibu untuk kemaslahatan, kebaikan bersama melalui program wakaf ini. Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongan, dan insya Allah program-program wakaf dapat semakin meningkat dan hasilnya, kemanfaatannya akan semakin banyak dirasakan oleh umat kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma jam'an mubaraka jam'an mardiyah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla bi rahmatika ya akramal akramin. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya mujibas sa'ilin istajib lana da'awatina istajib lana raja'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, acara halal bihalal Nasional Badan Wakaf Indonesia telah usai dan mari kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah li wa lakum. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.